Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1600. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen ini begitu kuat. Sementara Kincen saat ini melirik Raja Bismolao. Raja Bismolao ini memiliki mata yang sangat bagus dan dirinya benar-benar dapat melihat metodenya. Memang ketika Kincen mengerahkan guntur gelap nirwana sebelumnya, Kincen menggunakan keterampilan luar angkasanya untuk membuat beberapa rencana yang mengakibatkan kekuatan ledakan dari guntur gelap nirwana meningkat beberapa persen dari keadaan aslinya. Apakah Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu sedang sekarat? Kata Pang Muling. Pang Muling memandang dua orang yang terluka parah dan bertanya tampak sadar. Memang benar mereka sekarat, tetapi tidak mudah bagi ahli transenden untuk meninggal. Bahkan jika mereka berdua terluka parah, mereka masih tidak akan bisa dianggap enteng, kata Raja Bismolao. Setelah dirinya selesai berbicara, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan boom, segera kekuatan iblis yang tak terbatas menyapu. Ketika kekuatan iblis ini hendak menenggelamkan tubuh Kaisar Heiyu dan Tuan Yuandao, tiba-tiba dua sumber kekuatan asli muncul dari tubuh mereka berdua yang langsung menyapu kekuatan Raja Iblis Molao. Mendesis, Pang Muling dan Dewi Linglong tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat ini. Untungnya mereka tidak terburu-buru maju sebelumnya, jika tidak mereka mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Tuan Yuandao, ketika Anda begitu berpuas diri berurusan dengan saya, wanita tertua dari rumah Anda mungkin tidak akan menyangka hari ini akan terjadi. Di kejauhan di dalam kehampaan, Tuan Yuandao yang tergeletak pun perlahan duduk. Dia menghela napas dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup saya Dewa Yuandao akan tersandung di sini hari ini." Tuan Yuandao, bukankah ini karena kamu tidak percaya kepadaku sebelumnya? Jika kamu tidak mempercayai pihak lain, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Kata Kaisar Heiyu. Terlihat Kaisar Heiyu dipenuhi bekas luka dan dia nampak lesu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dirinya tidak mau dan sangat menyesal. Tuan Yuandao lah yang idiot, dirinya seharusnya tidak setuju untuk mengincar Raja Iblis dan mempercayai dirinya. Tuan Yuandao dicekik oleh Kaisar Heiyu, tetapi dirinya tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya sangat jelek. Saat ini, Tuan Yuandao juga sepenuhnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Kincen dan yang lainnya. Yah, itu dia. Tuan Yuandao menghela napas. Sudah terlambat untuk bangun saat ini dan dia secara alami kesal. Tapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk marah. Jadi dia segera menoleh ke arah Raja Bismolao. Raja Bismolao, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda memiliki begitu banyak guntur pemusnahan gelap di tubuh Anda, dan untuk membunuh kami, Anda bersedia meledakkan begitu banyak guntur pemusnahan gelap. Meskipun Anda dapat melukai kami secara serius, tetapi asal-usul Anda juga akan rusak dan bahkan menimbulkan kerugian yang tidak dapat perbaiki. Apakah layak bagi Anda untuk sesetia itu kepada rumah Anyao? Kata Tuan Yuandao. Tuan Yuandao berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, kamu adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Laut Iblis. Sekarang, apakah kamu bersedia menjadi anjing dari orang lain? Tuan Yuandao tidak mengerti bahwa setiap yang dilakukan oleh orang lain. Jadi mengapa Raja Bismolao ini sangat bekerja keras kepada rumah Anyao? Mendengar itu, Raja Bismolao memandang Tuan Yuandao dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Tuan Yuandao, tidakkah Anda menyadari bahwa apa yang Anda katakan itu sangatlah konyol? Dalam hal menjadi seekor anjing, sepertinya Andalah yang merupakan seekor anjing dari keluarga Tuoba. Saat itu Anda diam-diam, dan tuan rumah mansion Tuoba pura-pura baik kepadaku. Saya bersedia mengikuti penguasa istana kegelapan, bukan hanya demi keuntungan seperti Anda. Dan mengenai guntur gelap nirwana ini, apakah menurutmu hanya aku saja yang meledakkannya?" Kata Raja Bismolao. Mendengar itu, Tuan Yuandao terkejut. "Apa maksudmu?" Setelah mengatakan ini, mereka tiba-tiba melihat ke arah Kincen.
Mungkinkah orang ini yang meledakkan guntur nirwana gelap sebelumnya? Tapi bukankah Kaisar Heiyu mengatakan sebelumnya bahwa pihak lain hanyalah setengah langkah melampaui puncak transenden? Dirinya belum pernah mencapai ranah transenden. Oleh karena itu mustahil untuk orang itu bisa mengaktifkan guntur gelap nirwana. Baiklah, Raja Iblis Mo'lau, berhentilah berbicara omong kosong dengan mereka berdua. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka berdua hanya mengulur waktu? Kata Qinchen. Tepat ketika Tuan Yuandao memandang Qinchen berbicara dengan dingin dan kemudian tiba-tiba Qinchen bergerak. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun, segera pedang karat misterius muncul langsung di tangan Qinchen mengangkat tangannya dan menebas leluhur Kaisar Heiyu. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Sekarang semua jebakan Qinchen telah terungkap dan Kaisar Heiyu dan Tuan Yuandao sudah saling mempercayai lagi. Dan kemudian, boom, cahaya pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan dan langsung berubah menjadi pilar pedang yang mencapai langit. Niat membunuh dan kekuatan luar angkasa terkondensasi pada pilar pedang tersebut, menyebabkan ruang di segala arah terkoyak. Semua kekosongan sepertinya terkoyak oleh energi tak kasat mata ini. Benar saja, itu adalah kamu, kata Kaisar Heiyu. Dia yang terbaring di sana tiba-tiba menjadi dingin ketika dirinya melihat energi pedang pembunuh yang dilepaskan oleh Qinchen. Kekuatan kegelapan yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuhnya lagi, dan dia dengan kuat menahan pukulan Qinchen. Pada saat ini dirinya memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, karena dia tahu bahwa Qinchen hanya setengah langkah di luar ranah transendensi. Bahkan jika dirinya terluka parah, dirinya mungkin tidak dapat menahan pukulan lawan. Tapi ketika energi pedang Qinchen jatuh di depannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan suara berdentang, energi pedang Qinchen menebasnya, dan gelombang niat membunuh yang menakutkan dan kekuatan spasial mengalir deras ke tubuhnya. Niat membunuh itu begitu kuat, sehingga sepertinya mampu membunuh segala sesuatu di dunia. Tubuh Kaisar Heiyu nampak sedikit terkoyak jika itu adalah periode kekuatan puncaknya. Serangan seperti ini terhadap dirinya mungkin tidak akan melukainya, tetapi sekarang dirinya sudah terluka parah. Bagaimana dirinya bisa menahan serangan Qinchen ini? Dengan keras, kekuatan pertahanan, kekuatan kegelapan di sekitarnya secara langsung hancur, dan kekuatan di sekitar tubuhnya hancur. Tanda pedang yang berat mengenai tubuhnya, darah muncrat dari tubuh Kaisar Heiyu, dan dia terbang mundur dengan keras. Di saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya pun runtuh. Anda, kata Kaisar Heiyu, dan setelah mengatakan itu, Kaisar Heiyu memuntahkan seteguk darah lagi. Kaisar Heiyu, ayolah, aku tahu kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jangan sembunyikan, kamu terus mengejarku selama ini. Jika kamu tidak mengambil tindakan, hari ini tempat ini akan menjadi tempat kematianmu, kata Qinchen. Dia berkata dengan dingin. Qinchen bergerak maju selangkah demi selangkah. Energi pedang di tubuhnya menjadi semakin tebal. Kekacauan di atas kepalanya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tuan Yuandao, mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Kata Kaisar Heiyu. Dia meraung marah kepada Tuan Yuandao. Tuan Yuandao tidak membantunya. Pada saat ini, mata Tuan Yuandao menjadi suram. Dirinya awalnya lemas dan tidak berdaya, seolah-olah dirinya sedang sekarat. Namun pada saat ini, tubuh Tuan Yuandao tiba-tiba bergerak, dan lalu dengan keras, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu meledak dalam sekejap. Ini adalah ketidakterikatan, bahkan jika dirinya terluka parah. Namun ketika dirinya benar-benar ingin bertarung, dirinya masih bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Senior Raja Iblis Mo'lau, aku serahkan Tuan Yuandao itu kepadamu, kata Qinchen. Dia berkata dengan tenang. Lalu kemudian Qinchen mengabaikan Tuan Yuandao. Di saat Qinchen selesai berbicara, Raja Iblis Mo'lau sosoknya langsung melesat, dan Raja Iblis Mo'lau sudah berdiri tepat di depan Tuan Yuandao. Saudara Yuandao, lawanmu adalah aku, kata Raja Iblis Mo'lau. Dia mencibir, dan kekuatan iblis yang menakutkan berkembang di tubuhnya seperti lautan iblis, dan seluruh tubuhnya tersapu dalam sekejap. Boom! Keduanya langsung bertarung bersama, dan untuk sesaat mereka nampak berimbang. Meskipun Tuan Yuandao terluka parah, pada saat kritis hidup dan mati ini, dirinya langsung membakar asal-usul dan kehidupannya, dan sekali lagi memunculkan aura yang menakutkan. Meskipun cedera Raja Iblis Mo'lau jauh lebih ringan dibandingkan Tuan Yuandao, namun asal-usulnya telah rusak sebelumnya. Selain itu, ledakan guntur gelap nirwana menyebabkan kerugian besar.
Jadi dia bertarung dengan sangat hati-hati. Yang paling penting adalah Raja Bismollah sangat jelas bahwa Tuan Yuandao sekarang dalam kondisi terlemah. Bahkan jika ia bisa meledak dengan tingkat kematian luar biasa dalam waktu yang singkat, selama dia terus mengkonsumsi seperti ini, dalam waktu mungkin 1 jam, Tuan Yuandao akan dapat dikalahkan. Namun asal-usulnya juga akan hancur karena runtuhnya asal-usulnya. Karena kamu bisa membunuh musuh tanpa pertumpahan darah, kenapa kamu harus bertarung sampai mati? Di lain sisi, Qin Chen berjalan menuju Kaisar Heiyu selangkah demi selangkah. Bunuh! Qin Chen mengabaikan penyamaran Kaisar Heiyu. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah dengan niat membunuh yang mengerikan masih ada di sekitarnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menebas dengan liar. Sungai pedang yang luas tiba-tiba menyelimuti Kaisar Heiyu. Melihat energi pedang ini hendak menyerang Kaisar Heiyu, mata Kaisar Heiyu memadat. Yang tadinya lesu dan sepertinya sekarat pada saat ini tiba-tiba terbuka. Di saat matanya terbuka, kekuatan tertinggi datang dari tubuhnya. Pada saat ini, Kaisar Heiyu sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Keadaan sekarat dan rasa tidak enak sebelumnya telah hilang sama sekali. Boom! Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Ketika aura ini tersapu, Pang Muling dan Dewi Linglong yang menyaksikan dari kejauhan merasakan sumber di tubuh mereka mengeras, dan tubuh mereka seolah-olah ditimbang turun di bawah tekanan gunung suci kuno. Itu menekannya, membuat mereka sangat sulit untuk bergerak. Apakah ini kekuatan transendensi? Dewi Linglong dan Pang Muling mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Heiyu yang sebelumnya masih sekarat dan sepertinya akan mati kapan saja, namun pada saat ini tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Mereka semua berasal dari sekte terkenal, dan sepertinya mereka belum pernah melihat ahli transenden. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli transenden bertarung mati-matian. Baru sekarang, mereka mengerti mengapa ahli transenden manapun akan menjadi legenda di alam semesta. Nah, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu, kata Kaisar Heiyu. Pada saat ini Kaisar Heiyu seperti raja kegelapan, dan kemudian sebuah tombak hitam muncul di tangannya, dan lalu dirinya menembakkan tombak energi hitam itu langsung bertabrakan dengan energi pedang Qin Chen dan Duar. Segera setelah tombak itu ditembakkan, dunia pun berguncang, dan lubang hitam besar langsung menembus kehampaan. Kekuatan kegelapan yang tak ada bisa menyembur keluar, seolah-olah akan menelan semua hal terang di dunia. Mengetahui bahwa dirinya tidak bisa menyembunyikannya, Kaisar Heiyu langsung mengeluarkan cara terkuat yang dirinya bisa. Dia tahu bahwa selama Qin Chen bisa dibunuh, maka dirinya dan Tuan Yuandao akan masih memiliki harapan untuk hidup bersama. Namun jika tidak, mereka berdua pastilah akan mati. Di depan mata semua orang, terlihat tombak hitam legam ini yang seperti tombak benar-benar bisa menembus tanah kekacauan. Itu benar-benar menyapu sungai pedang Qin Chen dalam sekejap. Dan raungan yang mengejutkan terdengar di seluruh dunia, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan kejutan yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, sungai pedang Qin Chen meledak terus-menerus di bawah tembakan tombak Kaisar Heiyu. Bunuh! Kaisar Heiyu meraung. Sumber kegelapan di dalam dirinya benar-benar membara. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa kuatnya Kaisar Heiyu saat ini. Dia sepertinya menggunakan kekuatan terakhirnya dalam hidup ini. Kekuatan semuanya diintegrasikan ke dalam satu serangannya ini. Teruslah bergerak maju dan jangan pernah melihat ke belakang. Seberapa dahsyatkah pukulan seperti itu? Kebanyakan orang tidak dapat membayangkan kekuatan luar biasa menyapu langit. Sungai pedang yang memenuhi langit dengan potongan daging Qin Chen mengeluarkan suara klik. Dia nampak berenang di sungai pedang, merobek kekuatan sungai pedang Qin Chen dan kemudian ingin menikam tubuh Qin Chen dengan keras. Duar! Dengan suara ledakan mengerikan membumbung ke langit, dan bersama dengan ledakan tersebut muncul dampak mengerikan yang tak terlukiskan menyapu ke segala arah. Tidak! Pang Muling dan Dewi Linglong berseru kaget untuk sesaat. Mereka tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Tombak milik Kaisar Heiyu itu saat ini telah menusuk ke arah Qin Chen dengan keras. Di dalam kecemasan Pang Muling, dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju untuk menyelamatkan Qin Chen. Namun begitu Pang Muling bergerak, dirinya tiba-tiba terkena gelombang kejut yang datang dan terbang keluar. Membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, Pang Muling terluka.
Untuk orang seperti dirinya yang melupakan setengah langkah transenden, dirinya memang dapat dianggap master di hadapan orang biasa. Namun di hadapan para master di ranah transenden, Pang Muling masih tertinggal sangat jauh. Gelombang kejut yang dipancarkan oleh Master Transenden itu saja sudah cukup untuk membunuh Pang Muling. Jika bukan karena penjaga benua kuno yang muncul di atas kepala Pang Muling, pukulan sebelumnya saja itu sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh Pang Muling runtuh dan menjadi bubuk. Ketika Pang Muling terlempar jauh ke belakang, matanya masih menatap Qin Chen dengan kecemasan dan rasa sakit yang tak ada habisnya di matanya. Di bawah pukulan Kaisar Heyu, dia baru saja terkena gelombang kejut yang lolos sedikit, tetapi dirinya hampir kehilangan nyawa. Tidak peduli seberapa yakin dirinya kepada Qin Chen, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, jika dia menderita pukulan mengerikan dari Kaisar Heyu seperti ini, Qin Chen mungkin saja akan mati. Namun ketika dia benar-benar menoleh, seluruh ekspresinya tiba-tiba membeku. Dirinya melihat gelombang kejut yang tak berujung menyapu ke depan. Ketika guncangan mengerikan itu benar-benar hilang, dirinya melihat pemandangan yang membuatnya sangat terkejut, tetapi juga mengerikan. Dia melihat bahwa Qin Chen yang ditikam begitu keras oleh tombak Kaisar Heyu tidak langsung ditikam di tubuhnya dan dipaku sampai mati di tempat kehampaan seperti yang Pang Muling bayangkan. Akan tetapi Qin Chen menahan pukulan Kaisar Heyu. Tombak di tangan Kaisar Heyu tertancap di dada Qin Chen. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tombak itu tetap tidak bergerak, dan tombak itu tidak pernah dapat menembus daging dan darah Qin Chen. Kaisar Heyu, apakah ini kekuatanmu? Kamu terlalu lemah dan aku sangat kecewa, kata Qin Chen. Qin Chen melihat tombak hitam di dadanya dan tidak bisa menahan napas dan menggelengkan kepalanya. Serangan sebelumnya memang dipatahkan oleh Kaisar Heyu, tetapi energi pedang dan sungai pedang yang Qin Chen kumpulkan barusan hanyalah jurus pedang yang dia gabungkan secara acak dengan teknik pedang niat membunuh dan jalan ruang. Dapat dikatakan bahwa pukulan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Qin Chen. Dia baru saja mengenal kekuatan transendensi, bahkan ketika serangan Kaisar Heyu merobek sungai pedangnya, dirinya tidak melawan. Namun hasilnya sangatlah mengecewakan Qin Chen. Ketika serangan Kaisar Heyu mengenai tubuh fisik Qin Chen, itu tidak dapat merobek tubuh Dewa Spesial Qin Chen sama sekali. Tubuh fisik Qin Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan di bawah celah spesial di ngarai spesial sebelumnya. Itu sudah melampaui di atas ranah transenden biasa seperti Kaisar Heyu. Jika Kaisar Heyu sedang dalam masa kejayaannya, Qin Chen mungkin masih harus lebih berhati-hati. Namun kini Kaisar Heyu sudah terluka parah. Meski dia melancarkan serangan terkuatnya saat menghadapi hidup dan matinya, namun itu tetap gagal untuk bisa mengalahkan Qin Chen. Pertahanan Qin Chen sangatlah kuat dan dirinya tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Tapi mata kecewa dan nada desaan Qin Chen jauh ke mata Kaisar Heyu yang membuatnya merasa terhina. "Kamu, monster macam apa kamu? Bunuh!" kata Kaisar Heyu. Dia menjadi gila, matanya marah, dan energi darah yang menakutkan keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah-olah akan mengoyak langit dan bumi di negeri yang kacau ini. Dirinya adalah seorang pria di ranah transenden dan berkuasa. Kapan dirinya pernah dipermalukan seperti ini? Boom, boom. Pada saat ini sumber kegelapan di tubuh Kaisar Heyu tercurah seperti lautan luas. Dalam sekejap tombak hitam di tangan Kaisar Heyu ditusuk ribuan kali, dan setiap tembakannya itu sangatlah mencengangkan. Mereka semua ketakutan seperti naga yang marah berubah menjadi monster yang menakutkan. Seperti naga kelaparan yang langsung membombardir Qin Chen dengan gila-gilaan. Duar. Ledakan besar terus-menerus terjadi tepat di sekitar Qin Chen, dan awan jamur yang menakutkan membumbung ke langit mengguncang segala arah. Namun Qin Chen tetap tidak bergerak. Pola ruang ilahi di tubuhnya sedang berjalan, dan tubuhnya bersinar terang dan juga jernih, seperti dewa menahan serangan gila dari Kaisar Heyu berulang kali. Tidak peduli bagaimana Kaisar Heyu menyerang, dirinya tidak dapat melukai Qin Chen sama sekali. Dan pemandangan seperti itu membuat Pang Muling dan Dewi Linglong di kejauhan tercengang. Sosok yang setengah langkah transenden puncak dibiarkan diserang oleh orang kuat di ranah transenden, tetapi dia tidak bergerak sama sekali dan tidak takut sama sekali pada ahli transenden itu. Pemandangan seperti ini tidak mungkin untuk muncul bahkan dalam mimpi sekalipun. Tidak hanya mereka terkejut, namun di lain sisi, pertarungan antara Tuan Yuandao dan Raja Bismolau juga terhenti dan malah memandang tempat pertarungan Qin Chen dengan tidak percaya, karena pemandangan seperti itu jauh melampaui kesadaran mereka. Kekuatan magis luar angkasa ini sangatlah menakutkan.
Dibandingkan dengan kejutan dari Pang Muling dan yang lainnya, Raja Bismolao dan Tuan Yuandao dapat melihat lebih banyak. Alasan mengapa Qin Chen mampu mengabaikan serangan dari Kaisar Heiyu adalah karena ketika setiap kali serangan Kaisar Heiyu hendak menimpa Qin Chen, kekuatan luar angkasa yang menakutkan akan selalu terbentuk di tubuh Qin Chen. Kekuatan ruang ini tidak terlihat dan tidak memiliki kualitas, tetapi itu dapat terus-menerus menghilangkan serangan dari Kaisar Heiyu, menyebabkan sebagian besar kekuatan serangan Kaisar Heiyu ditelan oleh kekuatan ruang yang tak ada habisnya. Seperti sapi lumpur yang tenggelam ke dalam laut. Sama seperti itu juga, Qin Chen berdiri di kehampaan, membiarkan Kaisar Heiyu terus membombardir ribuan gerakan. Tetapi seluruh diri Qin Chen aman dan sehat, dikelilingi oleh pola dewa luar angkasa. Setiap serangan dari Kaisar Heiyu itu tidak mampu menerobos kekosongan lain kehampaan ruang Qin Chen, dan itu tidak akan bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Apakah ini seranganmu, Kaisar Heiyu? Kamu sangat mengecewakanku, kata Qin Chen. Qin Chen menghela napas dan kemudian di bawah tatapan kaget dan marah dari Kaisar Heiyu, kekuatan spasial yang menakutkan tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius dan Qin Chen. Kekuatan magis membelah langit. Bunuh, kata Qin Chen. Suara gemuruh terdengar dari Qin Chen. Bersamaan dengan suara ini, energi pedang yang tidak terlalu mencolok menyapu ke arah Kaisar Heiyu. Energi pedang ini tidak terlalu mencolok, bahkan bisa dikatakan lemah di hadapan ahli transenden. Namun ketika energi pedang ini terbentuk, seluruh kekosongan di tanah kekacauan ini tampaknya tidak mampu menahannya dalam waktu yang lama. Ketika energi pedang ini sampai ke depan Kaisar Heiyu, energi pedang telah tumbuh menjadi pohon besar menutupi seluruh Kaisar Heiyu di dalamnya. Tidak, Kaisar Heiyu melihat energi pedang ini dengan ekspresi ngeri. Kekosongan di sekitarnya telah sepenuhnya terkulung oleh energi pedang ini. Dirinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan dirinya hanya bisa mengangkat kepalanya, mencoba yang terbaik untuk melawan. Dengan sekali ledakan, energi pedang jatuh. Asal-usul gelap di tubuh Kaisar Heiyu tidak dapat menghentikan invasi energi pedang Qin Chen sama sekali. Dan kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Di bawah matanya yang ketakutan, Kaisar Heiyu menyaksikan tanpa daya di saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpotong-potong oleh energi pedang Qin Chen. Orang ini adalah Chu Yu. Sebelum kematiannya, Kaisar Heiyu membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan dan kemarahan, dan dirinya mengeluarkan raungan yang melengking. Tapi sebelum raungan itu berakhir, seluruh tubuh Kaisar Heiyu meledak seketika, sebelum kemudian hancur total dalam sekejap.